1510 menjelaskan tentang karakter buruk yang lain. Emosional, emosi. Nggak boleh emosi, kecuali hukum Allah dilanggar. Kita tahu banyak sekali penyakit yang disebabkan dengan emosi. Stroke lah, darah tinggi lah, ya. Banyak sekali masalahnya. Kemudian penuaan dini dan seterusnya. Jadi orang suka emosi itu beda dengan orang yang jarang marah, ya. Kalau ada orang 50 tahun, satu suka marah, yang satu tidak suka marah, pasti beda. Nggak mungkin, ya. Pasti beda. Begitu saya jelaskan ini baru mulai senyum-senyum, ya. Nah, emang ini serius, memang masalah. Dan agama juga menganggap emosi bukan pada tempatnya adalah akhlak yang buruk. Dosa loh ini. Dosa. Ibu misalnya sedikit aja anak yang salah, marah, emosional. Jadi bukan pada tempatnya, nggak harus. Mungkin hanya dia lupa taruh sebuah benda, mungkin kita hanya minta tolong, kemudian masih bisa dengan cara lain. Kenapa harus dengan emosional? Mungkin suaminya telat, emosional. Mungkin bapak-bapak, suami istrinya telat masak misalnya, kemudian emosional. Ada orang subhanallah seperti nggak bisa ngelewatin hari tanpa marah. Dijadikan sebagai sebuah karakter. Ini bahaya ini. Marah itu dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Aisyah anha, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau di haknya beliau, dan beliau hanya marah kalau hukum haknya Allah dilanggar. Kalau sudah hukum Allah yang dilanggar, baru beliau marah. Selain daripada itu, kalau haknya beliau, sudahlah, ya sudahlah. Karena ini akhlak yang baik, ya. Memaafkan itu akhlak yang baik, ya. Meredam emosi akhlak yang baik. Tapi kalau kita lawan, caci maki segala macam, kita marah-marah, maka ini akan masuk kepada akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Saya pernah jelaskan apa bedanya antara dua orang bertengkar kalau dua-duanya marah-marahan. Dua-duanya jelek kan? Kapan kita bisa bedain? Kalau yang lagi satu marah, yang satu diam. Dan saya sudah bilang, kalau seandainya ada orang tiba-tiba tanpa sebab kita dicaci maki, kita difitnah sama dia, ketemu kamu begini, kamu begitu, nggak usah layan, dengar aja. Oh iya, terima kasih, pahala kamu sedang kamu transfer, ya. Dengarin aja, bagus dengarin. Nanti kalau dia sudah kehabisan kata-kata, orang kalau tidak direspon tuh habis kata-katanya. Sudah selesai, makasih ya, pahalanya banyak tadi saya dapat. Kita tinggal. Atau kita tinggalin sama sekali, nggak usah layani. Karena kalau kita digibah, kita menggibah, dia dosa, kita dosa. Kita fitnah, kita juga fitnah dia, balas. Enak benar dia giniin saya juga harus begini. Maka sama-sama bodohnya ini, sama-sama dosa. Kenapa harus kita buat seperti itu? Bahkan pernah saya jelaskan dalam masalah kasus rumah tangga pun seperti itu. Jangan pasangan selingkuh, kita juga selingkuh. Ini salah ini. Dia dihukum, kita dihukum. Allah menilai kita secara individu. Gak usah khawatir, Allah maha melihat, maha mengetahui. Yang membuat adanya status orang tua sama anak, suami istri, ini Allah yang buat status ini. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Seorang mukmin selalu tenang karena dia berhubungan dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya adalah berbunyi, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bis-sur'ah, laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, muttafaqun alaih. Dari dia juga, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis sebelumnya beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu, makna syadid adalah kuat, perkasa, dewasa. Maknanya banyak. Jadi di sini bukan cuma orang kuat. Asyadid bisa berarti kuat secara fisik, ya, dewasa, bijaksana, ya, pinter, masuk semua maknanya. Bukanlah orang yang kuat, dewasa, ya, pinter dan seterusnya, orang yang menang pada saat bergulat, karena kuat fisiknya. Tetapi orang yang kuat sebenarnya, orang yang dewasa, orang yang bijaksana, orang yang cerdas adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Justru pada saat itu puncaknya. Hadis ini muttafaqun alaih. Pernah saya jelaskan, kalau Ibu masih ingat, orang kalau belajar bela diri, biasanya orang kalau baru tahu 1-2 jurus suka cari gara-gara tuh berjalan, ya. Mau nunjukin kehebatannya. Itu berarti orang masih biasa.
Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, dia malah kelihatan seperti orang yang tidak paham. Nanti darurat, karena dia memang harus redam emosinya. Kalau emosi ada ini, buyar semua ini teori-teorinya. Maka ternyata dengan dia redam emosi, malah bisa lebih mudah dia memecahkan masalah, menghadapi masalah. Kita kalau emosi, ide kita buyar semua. Mata kita jadi tajam, lisan kita jadi tajam, tangan kita bisa melayang, kaki bisa melayang. Banyak hal yang buruk ini terjadi. Tapi coba jangan emosi. Syaitan lagi masuk pintu itu kita redam. Jangan buka. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah, sementara berdiri duduklah. Kalau duduk masih marah, baringlah. Baring masih marah juga, beruduklah. Karena wudhu itu, air wudhu itu akan meredam syaitan yang sedang menguasainya. Penguasaan terhadap syaitan, syaitan menguasai kita. Karena kalau emosi jadi buruk, kita keluar dari karakter kita yang sebenarnya. Mungkin kita tadinya tidak kasar, bisa jadi kasar karena emosi itu. Mungkin tadinya kita tidak mau mukul, kita bisa mukul, ya. Mungkin tidak berkata kotor, bisa jadi kata kotor, dan banyak hal yang terjadi gara-gara itu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ternyata makna potongan hadis pertama bukanlah keperkasaan itu, kekuatan, kebijaksanaan, kedewasaan dilihat daripada seseorang menang bergulat. Perhatikan perkataan Nabi SAW di sini tentang masalah orang yang bela diri. Bergulat adalah salah satu keterampilan perang, gitu kan? Ternyata orang kalau belajar bela diri kemudian emosional akan buyar teorinya, jurusnya akan hilang semua kalau dia emosi. Tapi kalau dia tidak emosi, maka dia bisa dengan pelan, dengan perlahan mengingat teori-teori yang sedang dia pelajari atau yang sudah dia pelajari, sehingga dia bisa terapkan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, redam emosi. Itu dulu kata kuncinya. Itu akan sangat memudahkan munculnya ide-ide yang brilian, yang bagus untuk memecahkan masalah kita. Emosi tidak akan memecahkan masalah. Bahkan lawan yang sedang kita hadapi, kalau dia lihat kita tidak emosi, dia pun akan terbawa dengan arus itu. Artinya dia akan berhati-hati sekali. Karena itu orang ini ya sangat dewasa kelihatan, tidak buru-buru, tidak segala macam hal yang bisa mudah untuk dipancing atau memang dasarnya dibuat kalah atau dikalahkan gara-gara emosionalnya. Kemudian dikatakan tetapi yang kuat dan perkasa sebenarnya adalah orang yang justru bisa mengontrol dirinya pada saat emosi. Pada saat emosi. Ya. Para sahabat kalau masuk medan perang pun mereka disuruh bertakbir, mengejar surga, ya. Bukan emosional, emosional tidak akan menyelesaikan masalah.